Karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah. Ini kan total 100% urusannya KPU. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, siapa yang tidak kaget tiba-tiba Presiden Joko Widodo menjawab tudingan Amin Rais yang memang dikit-dikit menyalahkan pemerintahan, dikit-dikit menyalahkan istana, dikit-dikit ada kekuatan besar di balik semua ini. Padahal masalah internalnya sendiri yang seharusnya diperbaiki, bukan malah cenderung menyalahkan orang lain. Seharusnya introspeksi diri, kenapa ya tidak lolos di verifikasi faktual KPU? Ya seharusnya introspeksi diri, bukan malah menyalahkan pemerintahan. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Murtadawan, detik-detik Jokowi sindir partai, dan orang yang selalu mengkambing hitamkan dirinya. Padahal Presiden Joko Widodo itu orangnya tidak pernah mengintervensi apapun, mengintervensi kepolisian, mengintervensi KPU dan sebagainya. Biar berjalan seperti biasa, biar berjalan seperti sebagaimana semestinya. Itulah kerennya Presiden Joko Widodo. Coba kita lihat komentarnya di sini ya. Kayak iklan apapun makanannya yang penting minum empe botol sutru. Mr. Presiden, sejujur apapun Anda mengeluarkan statement, kalau di hati para pembenci Anda tertanam sakit hati yang akut, gak akan masuk di akal sehat mereka. Gagal koalisi. Ya Allah, semoga sehat selalu buat presiden kita yang selalu legowo atas tuduhan, hujatan, hinaan yang selalu beliau terima. Mantap Pak Jokowi, meski skill-skill harus jawab tuduhan itu. Biar jangan dikira panjenengan takut kepada mereka-mereka itu. Udah main tuduh tapi nggak ada bukti. Ya memang, apalagi kemarin ada berita yang berjudul yaitu Partai Umat tidak lolos verifikasi faktual di KPU, yaitu menjadi partai satu-satunya yang tidak lolos. Tetapi Amin Rais malah menyalahkan rezim. Yang lebih uniknya lagi, pasti juga tidak ada bukti-bukti yang mendukung pernyataan Amin Rais tersebut. Apa buktinya kalau ada intervensi dari pemerintahan, Presiden Joko Widodo dan juga istana? Apa buktinya? Kemungkinan juga tidak ada buktinya. Jadi ya wajar saja lah kalau Presiden Joko Widodo sampai ngomong seperti ini. Kalau KPU itu adalah lembaga yang independen, tidak bisa diintervensi apapun. Walaupun sama presiden orang nomor 1 di Indonesia, tidak bisa mengintervensi. Seharusnya Pak Amin Rais itu paham betul lah tentang lembaga tersebut. Bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen. Jadi nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan mengintervensi apalagi. Nggak ada. Bahkan ini dari berita wartaekonomi.co.id. Partai Umat tak lolos jadi peserta pemilu. Amin Rais nggak main-main, sampai singgung rezim. Kalau tidak senang dibasmi. Wow, ini sungguh tuduhan yang sangat luar biasa. Dari sini, Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais angkat suara. Amin Rais menganggap apa yang terjadi pada partainya adalah gambaran bagaimana rezim saat ini menjalankan pemerintahannya. Saya yakin memang ini adalah salah satu isu yang mencerminkan politik dari rezim yang saat ini. Jadi kalau tidak senang dengan sebuah kelompok, kalau bisa ditenggelamkan, dibasmi dan lain-lain. Jelas Amin Rais dikutip dari kanal YouTube Realita TV pada Jumat 16 Desember yang lalu. Lebih lanjut, mengenai tidak lolosnya Partai Umat, Amin Rais belak-belakan menyoroti beberapa partai baru yang ikut verifikasi faktual dan berhasil lolos. Ya menurut saya kalau menuduh pemerintah yang melakukan intervensi, menurut saya salah alamat ya. Seharusnya kalau tidak lolos ya dibenahi lah dari internal partainya, dibenahi kekompakan partainya dulu sehingga bisa lolos verifikasi faktual oleh KPU. Untung saja ya, laporan Amin Rais ke Bawaslu terjadi kesepakatan yang sangat bikin terharu Mbah Amin Rais karena ada verifikasi ulang dari KPU. Ya semoga sajalah hasil verifikasi ulang Partai Umat lolos. Kita buktikan pada pemilu 2024 nanti. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo menyinggung adanya partai yang menudingnya ikut campur dalam seleksi peserta pemilu 2024. Saat memberikan sambutan di HUT Hanura, Jokowi menegaskan seleksi
peserta pemilu menjadi wewenang dari Komisi Pemilihan Umum KPU. Ia pun mengaku dirinya maupun pihak istana tidak boleh ikut campur ataupun mengintervensi proses seleksi yang dilakukan oleh KPU itu. Tapi repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024. Itu kan sebetulnya urusan KPU itu. Tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu istana ikut campur. Kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi, ujar Jokowi. Jokowi juga mengatakan tak terlibat dalam proses seleksi peserta pemilu karena KPU merupakan lembaga independen, sehingga KPU tak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Saya itu gak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100% urusan KPU, bukan urusan siapa-siapa. KPU itu independen, jadi gak bisa yang namanya kita ikut-ikutan mengintervensi, apalagi ndak ada, tegas Jokowi. Ia pun kemudian khawatir jika ada partai yang gagal membentuk koalisi dan nantinya istana kembali dituding ikut campur. Padahal ucapnya, dirinya maupun pihak istana tak mengurusi soal koalisi antar partai. Padahal kita itu nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana. Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak, ujar Jokowi. Selain itu juga, ia juga khawatir kembali dituding melakukan intervensi jika ada tokoh yang tak bisa mendapatkan kendaraan partai untuk mencalonkan diri sebagai peserta pilpres. Tuduh lagi presiden ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah, urusan apa dengan saya, kata Jokowi. Karena itu, Jokowi pun meminta agar seluruh pihak bersama-sama berpikir dengan akal sehat sebelum melontarkan tudingan-tudingannya kepada istana maupun dirinya. Ia juga mengatakan, seluruh pejabat yang duduk di istana seringkali mendapatkan tudingan dan gampang dicurigai mengintervensi sesuatu hal terkait pemilu. Jadi memang repot, kita yang duduk di istana ini. Kelihatan gak ada benernya terus. Orang gampang curiga ke sana. Orang nuduh paling gampang ya ke istana. Tanya aja ke Menteri Mensesnek. Kadang-kadang saya tanya, Pak, kok ini ada seperti ini? Beliau yang nggak tahu. Saya tanya ke beliau juga nggak tahu, ujarnya. Sebelumnya diketahui, Ketua Majelis Syuro Partai Aman Umat Amin Rais menyebut tak lolosnya Partai Umat sebagai peserta pemilu 2024 karena kritikannya terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi. Hal itu membuat Partai Umat menjadi satu-satunya yang tidak lolos verifikasi faktual. Partai Umat memang selama ini cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu maka telah di-single out menjadi satu-satunya partai yang tersingkirkan. Partai Umat tetap akan mengupayakan jalan-jalan yang masih bisa ditempuh, terutama membawa gugatan Partai Umat ke Bawaslu ujar Amin Rais pada waktu itu. Amin pun akan mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu. Karena masalah ini, KPU beralasan Partai Umat tak memenuhi syarat di 2 provinsi, yakni Sulawesi Utara dan juga NTT. Amin sendiri menilai KPU daerah di 2 provinsi tersebut telah menyulitkan partainya selama proses verifikasi faktual pada 15 Oktober hingga 23 November 2022. Bahkan persiapan konsultasi untuk pemilu 2024 terus dilakukan dengan yang terbaru Komisi Pemilihan Umum mengumumkan partai peserta yang akan bertarung di 2024. Diketahui Partai Umat adalah salah satu partai yang tidak lolos melewati verifikasi faktual sehingga tak bisa berkonsentrasi di pemilu 2024. Mengenai hal ini, Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, angkat suara. Amin Rais menganggap apa yang terjadi pada partainya adalah gambaran bagaimana rezim saat ini menjalankan pemerintahannya. Saya yakin memang ini adalah satu isu yang mencerminkan politik dari rezim yang ada saat ini. Jadi, kalau tidak senang dengan sebuah kelompok, kalau bisa ditenggelamkan, dibasmi, dan lain-lain. Jelas Amin Rais dikutip dari kanal YouTube Realita TV pada Jumat 16 Desember yang lalu. Lebih lanjut, mengenai tidak lolosnya Partai Umat, Amin Rais juga belak-belakan menyoroti beberapa partai baru yang ikut verifikasi faktual dan berhasil lolos. Secara langsung ia mengaku heran dengan lolosnya Partai Garuda dan Partai PKN. 2 yang tadi itu seperti yang dikatakan banyak jurnalis, tidak pernah nampak di permukaan, tidak pernah ada bukti, tiba-tiba ada perintah dari atas yang meminta supaya KPU pusat apapun diloloskan, jelas Amin Rais.
Karena merasa ada yang janggal inilah, Amin Rais dan Partai Umat memutuskan untuk bersikap lebih awal sebelum pengumuman mengenai peserta pemilu yang tidak lolos. Jadi inilah mengapa kita melakukan preventive strike sebelum tanggal 14 itu KPU mengumumkan. Maka kita sudah tahu dan mengatakan di single out kan, satu-satunya yang tidak diloloskan Partai Umat, ungkapnya. Amin Rais pun mengaku prihatin dengan kondisi Indonesia dengan kondisi yang demikian. Ini sesungguhnya prihatin. Saya ini bukan karena Partai Umat saja, tapi masa depan bangsa ini menurut saya. Kalau saya keliru mohon maaf. Memang sudah meluncur pada sebuah negara yang dikuasai oleh mafia, cukong, Taipan Group, dan oligarki yang akan menenggelamkan bangsa ini dan menguntungkan bangsa lain jelasnya. Partai Umat diketahui telah melayangkan gugatan melawan KPU kepada Bawaslu RI. Bahkan juga Partai Umat tidak lolos verifikasi ke KPU untuk maju di pemilu 2024. Partai Umat diketahui adalah satu-satunya partai yang tidak lolos verifikasi KPU pada 14 Februari 2024. Amin Rais menilai Partai Umat disingkirkan karena kelap kali mengkritik kebijakan pemerintah. Menanggapi pernyataan Amin Rais, Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun merespon perihal tidak lolosnya Partai Umat sebagai peserta pemilu 2024. Hasto membantah bahwa apa yang dituduhkan Amin Rais tentang adanya permainan rezim sama sekali tidak benar. Hasto juga mengatakan dengan tegas, ini bukan kesalahan pemerintah. Hasto menyoroti pembentukan Partai Umat diwarnai ketidakkompakan Ketua Umum PAN Zulhas dan Amin Rais yang kala itu masih berada di PAN. Yang ada ketidakkompakan antara Pak Zul, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Pak Amin Rais sehingga harus membuat partai sendiri, Partai Umat. PAN ini kan tradisinya sangat lama. PAN lahir dari reformasi. Jadi kenapa meninggalkan PAN, kata Hasto. Hasto menyarankan agar Amin Rais tidak menutupi ketidakmampuan Partai Umat dengan menyalahkan pemerintah. Ia juga menyatakan ada partai baru lainnya yang lolos untuk pemilu 2024. Ini karena ketidakkompakan, jangan pemerintahnya yang disalahkan. Kemudian karena ketidakmampuan melakukan konsolidasi, jangan pemerintahannya yang disalahkan. Buktinya, yang lain lolos, kata Hasto dengan tegas pada waktu lalu. Partai Umat dinyatakan tak lolos sebagai peserta pemilu 2024 oleh KPU. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menuding partainya tak lolos lantaran kerap kali mengkritik kebijakan terhadap pemerintah. Kami menyatakan bahwa Partai Umat memang selama ini cukup kritis dengan kebijakan pemerintah. Karena itu, maka telah disingkirkan menjadi satu-satunya partai yang disingkirkan, kata Amin Rais saat ditanya apakah ada keterlibatan dari pihak istana dalam konferensi pers secara virtual pada Rabu 14 Desember 2022 dilansir dari Detik News. Amin Rais berpendapat sikap kritis partainya dinilai mengganggu pemerintah sehingga disingkirkan sebagai peserta pemilu 2024. Memang ciri seorang kepala negara ya, yang ingin memborong kebenaran, tidak ingin ada pendapat yang berbeda. Mereka itu mengganggu, terang Amin Rais. Amin Rais juga menyebut semestinya sistem demokrasi yang dianut bangsa ini benar-benar diterapkan. Ia menilai pemimpin saat ini dikelilingi oleh para penjilat hingga tujuan yang awalnya baik berbelok hanya untuk kepentingan suatu kelompok semata. Tetapi memang banyak kalau seorang pemimpin dikerumuni oleh penjilat suatu penguasa. Penguasa yang tadinya itu mungkin berwatak demokratis, mungkin awalnya memang ya dekat dengan rakyat, mungkin awalnya membela rakyat. Nah itu pelan-pelan bisa bergulir, berubah, tutur Amin Rais. Sehingga kebenaran rakyat, katakan di bawah kepentingan korporat-korporat, para konglomerat, para oligarki yang seringkali itu justru kepentingan bangsa berubah karena ada kepentingan asing sambungnya. Amin menilai sesuatu yang menguntungkan oligarki juga ada karena mereka yang menyusun kebijakan di sana. Amin berharap partainya bisa masuk ke parlemen untuk mengubah hal yang dianggap menyengsarakan rakyat. Bahkan dalam impian kami, dalam harapan kami, itu kalau Partai Umat bisa ikut dapatkan suara yang cukup signifikan. Ada fraksi Partai Umat yang bersama fraksi lain meluncur kepada jurang sosial penderitaan bangsa. Salah satunya mengganti undang-undang yang lebih melayani kebutuhan bangsa sendiri. Jelas Amin Rais pada waktu itu. Diberitakan sebelumnya KPU Republik Indonesia telah menetapkan 17 partai politik nasional yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024. Partai Umat tidak ada dalam daftar tersebut.
Dilansir dari Detik News, penetapan tersebut disampaikan oleh KPU RI dalam pleno di kantor mereka, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Desember yang lalu. Ada 17 partai politik nasional yang tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Pembacaan nama-nama parpol lolos peserta pemilu 2024 diumumkan Ketua KPU RI Hasyim Asyari. Dari 17 partai politik nasional yang diumumkan, tidak ada nama Partai Umat besutan Amin Rais. Berikut 17 partai yang lolos sebagai peserta pemilu: PDI Perjuangan, PKS, Perindro, Pasdem, PPB, PKN, Garuda, Demokrat, Gelora, Hanura, Gerindra, PKB, PSI, PAN, Golkar, P3, dan Partai Buruh. Amin Rais dalam unggahan video mengungkapkan pihaknya memperoleh informasi manipulasi data verifikasi faktual yang dilakukan KPU. Ketua Majelis Syuro Partai Umat tersebut mengklaim Partai Umat menjadi satu-satunya yang tidak diloloskan sebagai peserta pemilu 2024. Kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat, ujar Amin Rais dalam keterangan video yang diunggah di akun Instagramnya pada Senin 13 Desember yang lalu. Amin Rais mengatakan keputusan tersebut penuh kejanggalan. Dia menyebut dari pemberitaan yang beredar, KPU diduga melakukan manipulasi data terkait partai-partai yang akan diloloskan. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih kita semua telah menyimak berita-berita ini. Beberapa berita mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu, kacanya. Partai Umat menunjuk Denny Indrayana sebagai kuasa hukum untuk mengajukan keberatan ke Pengawas dan Penyelenggara Pemilu. Integrity Law Firm bergabung dalam tim advokasi hukum Partai Umat dan akan mengajukan permohonan keberatan ke Bawaslu RI atas putusan KPU yang tidak meloloskan Partai Umat, kata Denny Indrayana kepada wartawan pada Rabu 14 Desember 2022. Denny Indrayana menjadi Ketua Advokasi Hukum Partai Umat. Partai Umat akan menyampaikan sikap terkait tidak lolosnya ke pemilu 2024. Bahkan Partai Umat tidak lolos jadi peserta pemilu. Pimpinan Partai Umat Amin Rais menuduh Partai Umat tidak lolos karena ada keterlibatan rezim. Amin Rais yang menjabat Ketua Majelis Syuro Partai Umat ini mengatakan pihaknya dapat info valid Partai Umat yang sengaja tidak diloloskan pemilu. Kami tahu soal nasib Partai Umat setelah mendapat informasi A1 bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan non-partai baru akan diloloskan di KPU kecuali Partai Umat, kata Amin Rais pada 12 Desember 2022 malam, dikutip akun YouTube Amin Rais Official.